Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Akhir-akhir ini, kita semua dikejutkan dengan berita duka dari saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor melanda berbagai wilayah, terutama di Sumatera Barat dan sekitarnya. Puluhan ribu rumah terendam, ratusan ribu warga harus mengungsi, dan yang paling menyedihkan, puluhan nyawa melayang. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang mendalam. Melihat gambar dan video yang beredar, air bah berwarna coklat pekat menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Rumah, jembatan, bahkan tempat ibadah luluh lantak. Ini bukan banjir biasa yang datang dan surut begitu saja. Ini adalah bencana besar yang meninggalkan luka fisik dan trauma yang mendalam bagi para penyintas. Pertanyaannya, kenapa bencana ini terus berulang di Sumatera, dan sepertinya semakin parah setiap tahunnya? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Pertama, faktor alam. Kita tidak bisa menampik bahwa curah hujan ekstrem adalah pemicu utamanya. Perubahan iklim global membuat cuaca menjadi semakin tidak menentu. Hujan yang seharusnya turun secara bertahap, kini bisa turun dengan intensitas sangat tinggi dalam waktu singkat. Sungai-sungai yang ada tentu tidak mampu menampung volume air sebesar itu. Akhirnya meluap dan terjadilah banjir bandang. Namun, menyalahkan alam sepenuhnya juga tidak adil. Ada peran besar manusia di balik parahnya bencana ini. Mari kita bicara jujur tentang deforestasi atau penggundulan hutan. Hutan di Sumatera, yang dulunya dijuluki paru-paru dunia, kini semakin menipis. Pohon-pohon yang akarnya berfungsi sebagai penahan air dan tanah ditebangi secara masif. Untuk apa? Untuk perkebunan skala besar, untuk pertambangan, dan berbagai alih fungsi lahan lainnya. Ketika hutan gundul, apa yang terjadi saat hujan deras? Tidak ada lagi yang menahan laju air. Air hujan langsung mengalir ke permukaan tanah, membawa serta lumpur dan material lainnya, lalu dengan cepat memenuhi aliran sungai. Inilah yang menyebabkan banjir bandang menjadi begitu merusak. Daerah resapan air hilang, digantikan oleh lahon-lehan terbuka yang tidak mampu menyerap air hujan. Jadi, air yang seharusnya menjadi berkah, justru berubah menjadi musibah. Selain itu, kita juga harus menyoroti masalah tata ruang. Banyak sekali pemukiman dan bangunan yang didirikan di area yang seharusnya tidak boleh disentuh, seperti di bantaran sungai atau di lereng-lereng yang curam. Pembangunan yang tidak terkendali ini mempersempit aliran sungai dan membuat wilayah tersebut menjadi sangat rentan terhadap banjir dan longsor. Seringkali, ini terjadi karena lemahnya penegakan aturan tata ruang. Izin membangun bisa keluar begitu saja tanpa kajian dampak lingkungan yang serius. Masalah lain yang sering kita abaikan adalah sampah. Mungkin terdengar sepele, tapi tumpukan sampah yang menyumbat drainase dan aliran sungai punya andil besar dalam memperparah banjir. Saat hujan tiba, air tidak bisa mengalir lancar karena terhalang sampah, akhirnya meluap ke jalan-jalan dan pemukiman warga. Ini adalah masalah kolektif yang membutuhkan kesadaran dari kita semua. Lalu, di tengah situasi seperti ini, apa peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah? Peran pemerintah sangatlah krusial dan harus mencakup 3 fase: sebelum, saat, dan sesudah bencana. Pertama, fase sebelum bencana atau mitigasi. Ini adalah yang terpenting. Pemerintah harusnya tidak hanya reaktif, tapi proaktif. Langkah pertama adalah moratorium dan evaluasi total terhadap izin-izin alih fungsi lahan, terutama di kawasan hulu dan daerah resapan air. Hentikan dulu penebangan hutan liar dan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Penegakan hukum harus tegas, tanpa pandang bulu. Siapapun yang merusak hutan harus ditindak. Selanjutnya adalah program reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Tapi program ini harus benar-benar dijalankan dengan serius, bukan hanya sekadar seremoni. Libatkan masyarakat lokal, berikan mereka insentif untuk menjaga hutan, bukan menebangnya. Pemerintah juga harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk, bendungan, tanggul sungai, dan normalisasi sungai secara berkala. Sistem peringatan dini atau early warning system juga mutlak diperlukan. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
harus mendapatkan informasi yang cepat dan akurat jika ada potensi bahaya. Edukasi dan sosialisasi tentang cara menghadapi bencana juga harus terus-menerus dilakukan agar masyarakat lebih siap. Kedua, fase saat bencana terjadi. Di sini, kecepatan dan ketepatan respons pemerintah diuji. Tim SAR harus segera dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, obat-obatan, dan tenda pengungsian harus didistribusikan dengan cepat dan merata. Jangan sampai ada korban yang terlantar dan tidak mendapatkan bantuan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan harus berjalan mulus. Ketiga, fase pasca bencana. Tugas pemerintah tidak berhenti setelah banjir surut. Fase pemulihan ini sama pentingnya. Pemerintah harus membantu warga membangun kembali rumah mereka yang hancur. Perbaikan infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas. Namun, yang sering terlupakan adalah pemulihan psikologis. Banyak korban, terutama anak-anak, mengalami trauma berat. Layanan dukungan psikososial atau trauma healing harus disediakan untuk membantu mereka pulih dari luka batin. Bencana di Sumatera ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ini adalah cerminan dari bagaimana cara kita memperlakukan alam. Alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita. Jika kita terus-menerus merusaknya, bencana yang lebih besar mungkin akan datang di kemudian hari. Ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga punya peran, mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, ikut serta dalam gerakan menanam pohon, hingga lebih vokal, menyuarakan perlindungan lingkungan kepada para pemangku kebijakan. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Semoga pemerintah bisa bergerak cepat dan tepat sasaran, tidak hanya dalam penanganan darurat, tapi juga dalam langkah-langkah pencegahan jangka panjang agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang isu-isu penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.